Selamat datang kembali di Castu Channel. Kita kembali pada IHSG dan referensi saham mingguan edisi 13 September 2021. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah mengklik tombol subscribe-nya karena satu subscribe sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar setiap saya mengupload video, Anda akan mendapatkan notifikasi dari YouTube. Dan jangan lupa juga untuk klik likes-nya karena satu likes juga sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang ingin request saham, bisa tulis di kolom komentar saham apa yang ingin dibahas. Tulis aja nama perusahaan atau tulis aja kode sahamnya. Akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan kita terhadap preferensi saham untuk seminggu ke depan dan juga kita akan membahas IHSG. Setiap analisa yang saya berikan merupakan hasil dari analisa saya sendiri terhadap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya tidak dibayar oleh siapapun dengan apapun yang terlihat pada video ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita sudah berada di IDX Composite Index atau IHSG. Ini adalah chart IHSG yang dimana kita tahu di hari Jumat kemarin eh, hari Jumat kemarin itu tanggal 10 September 2021 itu di close dengan harga eh, positif 0,4% dan juga kemarin itu diikuti juga dengan positif 0,7%. Jadi sudah dari hari Kamis dan hari Jumat itu positif, tapi di hari Rabu kemarin itu kita tahu bahwa minusnya itu cukup besar yaitu minus 1,4%. Kita lihat juga bahwa di hari Jumat bahwa dia open itu berada di support garis supportnya dia saat ini yaitu di Fibonacci 0,5 atau 50%. Jadi kemungkinan besok di hari Senin harusnya dia itu bisa positif, harganya itu bisa naik, tapi kalau naik dia hanya mentok sampai resistance di garis warna oranye di positif 0,7% atau 0,8%. Tapi kalau sampai dia minus, dia maka akan minus sampai Fibonacci warna biru ini, garis warna biru yaitu 0,5%. Karena juga di sini juga dia cukup reaktif di EMA 100 ya. Saya berikan ini adalah garis warna merah adalah EMA 100 dan garis warna hijau adalah garis EMA 150. Jadi apabila diperhatikan dia cukup reaktif di EMA 100. Setiap dia nyentuh di EMA 100 dia akan di reject, ada rejection ke atas. Jadi kemungkinan besok itu kalaupun turun dia pasti masih berada di Fibonacci 50 atau garis warna biru yang saya buat, atau dia naik pun sampai garis warna oranye ini karena dia statusnya saat ini masih sideways, masih konsolidasi, bergeraknya masih ya di situ-situ aja, belum naik ataupun belum turun. Oke, berikutnya kita akan membahas saham yang berikutnya adalah kita akan membahas saham PNBS atau Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Oke, di sini bisa kita lihat ya bahwa saham PNBS ini baru saja close di hari Jumat adalah Rp103. Dan apabila kita menggunakan Fibonacci, saya akan buang dulu semua analisa. Oke, kita akan buat kembali Fibonacci. Saya akan gunakan swing low-nya itu dari harga terendah saat itu yaitu di harga 50 dan saya akan tarik ke swing high yang paling atas ini. Dan kita dapatkan bahwa di 618 sebagai support itu berada di angka Rp97. Oke, angka untuk supportnya dia ada di angka Rp97. Apabila juga kita lihat bahwa dua buah swing low di sini, garis hijau ini shadow bawah sama low-nya garis merah ini sempat menyentuh dari angka 97. Yang ini hampir menyentuh, tapi yang ini seperti sempat menyentuh ke angka 97. Dan apabila juga kita lihat di garis yang ini, dia sempat ada close di sini dan dia opennya jadi 97. Di sini juga didukung dengan Fibonacci 618 yang tadi saya bilang. Jadi ini sebetulnya cukup menarik apabila kita mau berminat untuk ngambil PNBS. Tapi jangan ngambil sekarang karena harganya masih 103. Kalau mau beli dari PNBS itu baiknya beli di harga 97.
beli di harga 97, cut loss-nya dipasang di angka 91, dan TP-nya bisa di angka 112. Jadi perbandingannya adalah 3,2, risk reward rasionya adalah 3,2, dengan target position itu 16,6, dan juga stop loss-nya di 5,2%. Ya, ini saat ini dia masih konsolidasi di bagian bawah sini. Kita buatkan kotak di sini. Nah, di bagian sini dia masih konsolidasi daerah sini. Dia masih bergerak mentok di sini, turun lagi ke bawah. Jadi saat dia menyentuh angka 97 atau 100, itu bisa menjadi entry point kita, dan bisa kita ambil TP di Fibonacci 50% di harga 112. Oke, ini sekian dulu dari saya mengenai PNBS. Yang berikutnya saya akan membahas saham yang kemarin juga kita bahas, yaitu saham PTBA atau Bukit Asam Tbk. Oke, di minggu kemarin kita lihat bahwa PTBA ini belum ada breakout, tapi saat ini dia sudah breakout. Dia sudah breakout dari hari Kamis. Hari Kamis dia sempat breakout sampai menyentuh di harga 2340, dan hari ini, maksud saya hari Jumat, itu dia tembus sampai harga 2350. Nah, untuk saat ini dia sudah menembus dari garis EMA 100 dan EMA 150. Dan saat ini juga dia sudah berada di atas dari Fibonacci 236. Jadi untuk ngambil, boleh untuk diincar untuk ngambilnya PTBA, tapi harus ada pullback dulu dari PTBA ini. Harganya harus kembali dulu sampai dia cek kembali apakah dia benar-benar mau naik itu di atas dari garis trendline warna putih yang saya buat ini. Apabila dia sudah menyentuh dari garis warna putih, saat dia menyentuh di garis warna putih sini, dan dia terpantul ada rejection kembali ke atas, maka kalian boleh ngambil PTBA ini, dan kalian bisa TP ngambil di harga 2440. Ya, 2440 untuk kalian TP. Untuk kalian entry, mungkin kalau sampai dia minggu ini dia bisa masih bergerak naik gitu, untuk dia sambil pullback ke Fibonacci 236 di harga 2270, bisa dibeli di harga 2270. Untuk kita ngambil TP-nya bisa di 7,49% di harga 2440. Cut loss-nya bisa di 2,6% ya. Untuk sebelah sini nih ada cukup banyak garis yang bergerak di cukup banyak harga ya, fluktuasi daerah sini. Jadi ini kalau sampai tembus di harga 2210, maka dia akan bergerak terus ke bawah dan hingga kembali ke garis trendline-nya itu, yaitu adalah downtrend. Dan perlu diperhatikan juga bahwa di sini ada gap yang cukup besar di harga 2150 dan 2120. Jadi apabila dia tembus 2150, maka dia bisa close gap dulu di 2120. Jadi untuk kalian yang mau membeli PTBA, kalian bisa tunggu sampai harga itu pullback. Saat dia pullback, kalian bisa ngambil. Kalau kalian sudah ngambil, kalian bisa ngambil TP di harga 2440, dan juga kalian bisa ngambil cut loss apabila dia turun. Bisa kalian cut loss di harga 2210. Oke, sekian dari saya mengenai dua referensi saham mingguan edisi 13 September 2021. Apabila bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk klik likes-nya, karena satu like sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang ingin request saham, bisa tulis di kolom komentar apa saham yang ingin dibahas di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini, karena satu subscribe sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.